beralamat di Gang Kebon Dalem 2 nomor 1, Kelurahan Potro, Bangsa, Magelang, Jawa Tengah. Disinilah kediaman sang ratu horor. Episode spesial kali ini, tim Siapa Takut Boleh Ikut akan mengupas misteri di rumah sang ratu horor, Susana. Tamat sudah riwayatmu, mata keranjang. Nyi Blorong, Malam Jumat Kliwon, Sundel Bolong adalah beberapa film legendaris horor di Indonesia. Susana Martha Frederica van Oos atau yang akrab disapa Susana ini sudah membintangi banyak film horor. Wanita yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1942 ini memiliki kaitan yang kuat dengan dunia mistik. Karirnya dimulai saat Susana memenangkan kontes 3 darah dan diaudisi oleh Usmar Ismail. Wanita yang identik dengan karakter horor ini meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008, tepat di usia 66 tahun di Magelang. Lukman Pamungkas selain itu. Pemirsa, nah sekarang saya udah sampai nih di depan rumahnya almarhumah Susana. Di sini konon katanya suaminya masih tinggal di sini. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sekalian. Mau tanya-tanya kebiasaan seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas Klim, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat datang di Magelang. Iya, nih kita sama tim dari MTV. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol. Kita ada waktu. Oke, ada bisa. Yuk, silakan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa masuk. Gimana Mas? Lagi sibuk ya? Ya, disibuk-sibukin aja. Sibuk-sibukin aja. Ya. Nah, apa terakhir kalau nggak salah terus sempat ini ya main film bareng ya? Ya, terakhir itu Hantu Ambulan ya. Hantu Ambulan. Ya, film layar lebar terakhirnya Bunda. Sebelumnya yang pernah bareng apa aja sih? Pernah bareng itu yang saya ingat itu Sangkuriang tahun 1982. Setelah Sangkuriang itu Perkawinan Nyi Blorong tahun 1983. Terus Dia Sang Penakluk tahun 85 kalau nggak salah. Setelah itu
perjanjian di Malam Keramat dulu. Habis itu Ajian Ratu Laut Kidul. Habis Ajian Ratu Laut Kidul itu ada Bayangan Ratu Pantai Selatan. Terus terakhir Hantu Ambulan. Lumayan ya. Oh, berarti kan cukup ini ya, cukup aware gitu. Maksudnya Ya. kira-kira kebiasaan-kebiasaan sebelum syuting sama kebiasaan yang sehari-hari gitu. Iya, Bunda tuh punya keunikan tersendiri ya. Jadi kalau mau memulai suatu program gitulah, syuting itu biasanya selalu melakukan tirakat. Ya, tirakatnya itu memang macam-macam ya. Jadi dari satu tirakat ke tirakat yang lain itu berbeda-beda. Jadi tergantung istilahnya kalau orang bilang tuh apa ya, bisikan. Jadi bisikan dalam batin ya. Jadi ada satu tirakat di mana kita berpuasa, kita minta petunjuk, nanti ada suara yang datang, bisikan ke dalam batin itu, dalam hati. Kamu untuk main seumpamanya untuk main film A harus melakukan puasa seperti ini, tirakatnya seperti ini. Itu udah ada pengarahannya gitu. Ya, setiap mau syuting gitu. Makanya kalau Bunda itu kalau syuting tuh nggak bisa mendadak ya. Di calling, kita mau syuting, tanda tangan kontrak terus langsung syuting itu nggak bisa. Biasanya setelah tanda tangan kontrak, Bunda biasanya minta waktu dulu, waktunya tertentu untuk ya meditasi, untuk melakukan puasa, tirakat. Setelah proses itu selesai baru mau syuting. Kalau saya misalnya boleh bertanya sedikit, Ya. si meditasinya kira-kira seperti apa? Karena kan saya dulu kadang masih meditasi, tapi kayaknya masih versi amatir deh. Ya banyak macamnya. Salah satu seumpamanya tirakatnya itu yang paling gampang dikenali adalah seperti puasa mutih ya. Puasa mutih itu kebanyakan ngambilnya 9 hari. Di mutih itu kan ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7, ada yang 9, ada juga yang 40. Tapi kalau 40 tuh udah manusia super kali ya itu ya. Jadi biasanya 9 hari aja itu sudah sangat sulit dilakukan. Nah, prosesnya seperti kalau kita dari 9 hari ke-9 itu kita boleh makan nasi itu dikepel itu jumlahnya 9 sesuai harinya itu. Jadi dihitung mundur 9 kepel nasi putih, 9 gelas air putih, hanya itu saja. Masuk hari ke-8, jadi hari kedua itu kan berarti 8 kepel nasi, air 8 gelas, 7 kepel nasi, 7 sampai nanti hari yang ke-1, jadi berarti hari yang terakhir, yang ke-9 itu 1 kepel nasi, 1 gelas air. Hari ke-9 ditutup, hari ke-10-nya itu ngebleng. Orang Jawa bilang itu ngebleng itu tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Tetap susah, tetap awalnya tetap takut gitu ya, tapi lama-lama ya berani. Nah, mati lampu ya ya seperti gini istilahnya, sampai merinding. Tinggal beliau di sini, di rumah ini kan dulu tinggalnya di sini kan? Ya tinggalnya di sini. Ada banyak perubahan nggak dari apa mungkin untuk apa ya, secara posisi desain Ya. kamar? Kalau bentuk rumah sama sekali nggak ada perubahan. Ya dulu yang ditinggalin Bunda ya rumah ya seperti ini. Itu kamar ya tetap saya nggak rubah. Sampai sekarang juga kamar saya biarin kosong. Ya jadi istilahnya juga saya untuk menghormati Bunda gitu. Ya kalau kepercayaannya saya, percayanya Bunda, kadang-kadang kalau kangen nggak mau mampir, katanya mampir jangan nanti kalau pas ada saat mampir itu kamarnya ada orang, dihuni sama orang atau tempat tidurnya ditidurin orang, nggak mau gitu loh. Jadi dibiarkan aja kosong. Suatu saat aku kangen, aku datang, aku mau tidur gitu loh. Pesannya seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang pun saya biarkan seperti itu. Itu tadi awalnya dari apa
pendapat masyarakat. Iya. Nah dari beberapa vox-pop yang kita dapat juga nih Mas Ben, katanya rumahnya gitu ya, rumah ini emang nggak pernah jalan gitu. Iya betul. Jadi selama saya kenal Bunda Susana itu punya kebiasaan yang dimana kebiasaannya Susana juga sama saya nggak berseberangan, cocok gitu. Jadi kalau kita di dalam rumah itu kalau malam itu ya mati lampu total. Jadi ruang tamu, ruang kamar, dapur apa itu mati lampu gelap gulita. Jadi kita senang. Jadi kita pun di kamar, di ruang tamu, di ruang televisi, ruang keluarga kita duduk itu ya mati lampu gitu loh. Itu kalau misalnya boleh tahu tuh kenapa ya? Ya lebih apa ya? Kita kalau di dalam suatu kegelapan itu lebih hening, kayaknya hati kita tuh lebih tenang, lebih damai, dan kita mau apa? Inspirasi itu gampang gitu, keluarnya tuh gampang. Makanya kita kan sering melakukan itu, sebenarnya kita mau main film gitu ya, mau main film, kita tukar pikiran di dalam suasana yang seperti itu tuh, kayaknya tuh kita tuh otak kita tuh lancar-lancar aja ngomongnya gitu. Nanti begini ya, ide-ide lah gitu, idenya gitu keluar tuh dengan mudah gitu. Ya, sampai sekarang masih. Jadi saya masih punya kebiasaan, biarpun Bunda udah nggak ada, tetap saya lakukan. Makanya kalau masyarakat suka lewat di depan rumah sini, ya saya juga sering dengar ya lewat itu, waduh rumah kok kayak kuburan, waduh rumah kok gelap gulita, gitu kan, menakutkan. Ada yang bilang ada penampakan lah, gitu. Oh ada penampakan di situ, ada kelihatan ini, ada kelihatan itu. Ya saya juga nggak memungkiri itu memang ada, bahwa sampai sekarang juga penampakan itu ada gitu. Anak-anak saya, istri saya pun yang sekarang sering saya kasih pemahaman gitu. Jadi kalau lihat ada penampakan nggak usah takut gitu kan, ya biasa aja. Tapi ya kalau orang yang penakut ya susah ya, tetap susah, tetap awalnya tetap takut gitu ya. Tapi lama-lama ya kan, nah, mati lampu ya, ya seperti gini, istilahnya sampai merinding. Enggak, kalau itu kan lampu genset kita tahu. Udah nggak apa-apa. Masih. Ya nggak apa-apa. Emang apa ya, jatah mati lampu gitu? Enggak, saya rasa yang lain juga nggak mati lampu ya. Tapi mungkin ya maaf, kehadirannya Bunda mungkin kebetulan hari ini pas hadir gitu. Jadi kesenangannya Bunda itu kan suasananya gelap. Jadi mungkin Bunda pas datang, kita lagi bicara ini, lagi ngomongin Bunda, mungkin Bundanya rasa dia datang, istilahnya mau bilang, nih aku datang nih gitu. Ini tadi sebenarnya gini, kalau misalnya lampu tadinya sebenarnya rencananya kita mau lihat gitu sisa dari apa yang ya mungkin ruangannya ada tempat biasa duduk ya boleh aja, nggak apa-apa gitu. Nanti saya ajak ke dalam kamarnya Bunda, ruang tamunya yang dulu sering Bunda duduk, sering meditasi. Begitu juga nanti ada di halaman gitu, ada 3 tempat sebetulnya yang paling disukai sama Bunda, di kamar, di ruang tamu, sama di halaman. Itu paling sering Bunda di situ. Tapi ini nggak pakai lampu ini aja kalau nggak apa-apa, silakan, saya gimana aja. Ini tempat Bunda dulu sering melakukan semedi. Di ruangan ini bisa ya sampai berbulan-bulan bisa gitu. Jadi dalam satu malam itu biasanya mulai jam 9 malam, nanti sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi, setiap malam itu berbulan-bulan meditasi di sini. tapi di ruang ini di sini ada apa? Ada kursi ya, ada kursi ini, ada kursi, ada ya ini Bunda tuh saya bersila melakukan meditasinya di sini. Jadi tentunya dulu nggak ada kursi gini ya? Nggak, kursinya udah nggak ada di sini. Bukan, jadi dulu kursinya tuh udah saya amankan
Soalnya maaf kalau saya taruh di sini kursinya, kasihan anak-anak saya begitu kalau pas ke sini itu kadang-kadang dia bilang sering lihat ada orang, Pak ada mama duduk, Pak ada mama di depan, dia ada penampakan, makanya kursinya ini saya singkirin supaya anak-anak yang bukan buat jadi istilahnya sampai sekarang kalau kursinya saya kembalikan itu ya di mobil masih kan bisa penampakan lagi sering itu. Dan ada kejadian juga di mana suatu hari ini bunda udah meninggal ya, bunda udah meninggal, saya lagi di kamar, tiba-tiba itu bunda tuh manggil saya, Pak gitu. Saya dari kamar bergegas gitu lari, bunda tuh lagi nonton TV sambil megang remote gitu. Bunda ngomong, apa-apaan sih acara TV kok jelek-jelek semua, TV kok kayak gini, nggak laku semua acaranya gini-gini, ngomel-ngomel bunda kan. Ya udahlah, memang TV di Indonesia seperti ini acaranya, gue bilang ya biarin aja. Wah, sambil tetap mencet ganti-ganti channel gitu. Dan saya kembali lagi ke kamar gitu loh. Begitu saya kembali ke kamar, begitu saya di kamar baru ingat, ya udah meninggal. Iya, tempat tidurnya bunda, di mana bunda semasa sehatnya bunda sakit sampai meninggal ya di sini. Sakit itu kan kurang lebih dulu bunda hampir 2 tahun sakit ya. Jadi semua kegiatan tuh banyak dilakukan di sini. Juga sebelum sakit itu waktu bunda masih sehat sering melakukan meditasi di sini juga. Jadi kalau nggak sempet nggak di ruang tamu tadi itu ya di sini gitu lah, pas mediknya ya ada seperti semedinya ini ya. Kebetulan tadi saya minta istri saya juga untuk menyiapkan ada seperti ini yang kadang-kadang suka dipersiapkan juga. Ini ada kopi, ada teh, sama ada air putih yang dikasih taburan melati. Itu untuk apa? Itu biasa bunda suka melakukan meditasi tirakat itu selalu minta disediakan gitu. Kalau bunda itu suka manggil saya itu kan suka ngetok tembok kamar saya kan di sebelah gitu. Suka temboknya itu diketok tok gitu. Itu sampai sekarang masih. Berarti tapi ruangan ini sudah tidak ada yang tempat tidur. Ini sengaja nggak boleh saya saya kasih orang untuk menempati karena bunda pernah bilang sama saya, Pak, tolong kamar ini dijaga dirawat baik-baik karena suatu saat kan bunda tuh manggil mama ya, suatu saat mama kangen dia bisa masuk ke kamar ini, bisa tidur lagi di sini gitu. Jadi saya nggak kasih orang gitu. Jadi sampai sekarang dan boleh percaya apa enggak, kalau bunda itu suka manggil saya itu kan suka ngetok tembok kamar saya kan di sebelah gitu. Suka temboknya itu diketok tok gitu. Itu sampai sekarang masih. Ya pun bunda udah meninggal itu kamar itu, aduh boleh merinding lagi gitu. Belum gue berdiri. Itu kamar tuh diketok tok gitu tembok. Itu manggil saya. Ini nggak main-main, main semua bulu saya. Terus ini kipas angin. Ini ditarik, cerit, ini kan ada talinya, ini dihidupin, lampu juga dihidupin, nanti lampu hidup sendiri di kamar gitu. Jadi lampu hidup, kipas angin hidup, kamar tembok suka diketok, tok, berarti manggil saya. Ya, saya nggak respon, saya nggak buat. Saya datang ke sini, paling saya gini, kenapa mah? Ada yang bisa mau keperluan apa? Paling saya ajak diskusi gitu. Tapi ada? Nggak ada, jadi saya udah nggak bisa lihat gitu yang belakangan sih. Tadi saya ngomong sama angin aja gitu loh. Tapi bahwa kipas angin nyala, lampu nyala, ketok pintu itu kenyataan ada gitu. Tapi wujudnya nggak kelihatan udah. Dan inilah ketiga peserta kita. Desi Maria, 23 tahun. Wildan Adami, 20 tahun. Dan Bu Sofia, 24 tahun.
tadi ini saya baru bilang Beliau tadi lagi ngobrol lah Om ya. Iya, izin. Iya, betul, barusan habis izin. Udah ketemu langsung sama Bunda udah kasih izin nggak apa-apa. Pesannya Bunda ya istilahnya apa ya? Etikanya di sini dijaga. Hati-hati, jangan sembrono lah, gitu lah jawabnya. Pesannya seperti itu aja. Bisa dipahami? Ya berarti sekali lagi jangan lupa berdoa. Nah ini sekarang kita mulai dari sini aja ya. Pesan nomor 1, 2, 3. Siap? Siap. Oke, semangat dan tetap berdoa. Kita tinggal ya. Semoga sukses. Mari Om. Iya. Di tantangan pertama ini, peserta memiliki beberapa tugas yang harus mereka selesaikan dengan baik. Pertama, peserta harus mencari bunga setaman. Lalu kedua peserta harus mencari bunga lemon. Dan yang terakhir, peserta harus mencari bunga melati. Assalamualaikum. Desi Maria, 23 tahun. Cewek yang berprofesi sebagai Sales Production Girl atau SPG ini memiliki nyali yang cukup besar untuk menyelesaikan setiap tantangan di Siapa Takut kali ini. Apakah Desi akan berhasil? Carilah bunga setaman, bunga telon, bunga melati. Assalamualaikum. Carilah bunga telon. Carilah bunga melati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Letakkan semua barang yang didapat ke tempat semedi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah, berapa aku nggak bakal bangun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Peserta kedua kita kali ini adalah mahasiswa sebuah universitas ternama di Magelang bernama Wildan Adam, 20 tahun. Mungkinkah Wildan akan berhasil? Carilah bunga staman, bunga telon, bunga melati. Permisi, permisi, permisi. Astagfirullah. Ampun, ampun. Permisi, permisi. Ampun, ampun. Apa ini? Carilah bunga telon. Ada. Ampun, ampun, ampun. Apa ini? Carilah bunga melati. Permisi, permisi, permisi. Mana ini? Permisi. Ada. Ampun, ampun. Permisi, permisi. Apaan ini? Aduh. Lihat sesuatu di sini. Tadi kan saya udah bilang kan ada penampakan gitu di sini. Paling kaget aja. Mana? Saya kenapa ini? Habis lihat sesuatu nggak? Berasa ditepuk, berat banget. Iya. Masih berat banget. Kamu lihat bayangan hitamnya di sebelah mana tadi? Di sebelah situ. Kenapa? Sini ya? Iya. Senang lanjutin. Terusnya apa? Maksudnya kuat nggak? Kuat. Jadi kita tungguin kalau emang udah oke, kita terusin. Kalau ambil waktunya di istirahat. Oke. Kamu udah nggak usah buru-buru, santai aja. Udah tenang, udah nggak berdebat. Kalau masih berdebat nanti masih emosi, begitu ada penampakan lagi. Ini kalau jatuhnya seperti tadi, kalau langsung jeblak kepala dulu kan malah bahaya. Aduh, apa ini? Permisi.
sih? Tangan ditarik. Fu Sofia, 24 tahun. Cewek yang akrab dipanggil Fu ini memiliki hobi memelihara kucing. Apakah nyali Fu cukup kuat untuk menyelesaikan setiap tantangan siapa takut kali ini? Carilah bunga staman, bunga telon, bunga melati. Ini sih. Bu. Aja sembrono nih gini. Orang. Si Sopan. Bukan suaranya dia tuh, bukan. Nggak berani gua. Yuk, masuk. Kesurupan, mungkin bisa juga kemasukan rohnya Bunda kali. Mungkin kebetulan tadi masuk di sini, Bunda kebetulan ada di sini. Kaget kali, nggak kuat. Lihat apa? Ya. Kalau feelingnya saya sih tadi kayak ngeliat Bunda ya. Jadi Bunda kebetulan datang ada di tempat tidur sini, mungkin dia di tempat tidur lihat Bunda. Siapa Mas? Lihat apa tadi? Nanti panggil. Marah apa enggak? Senyum pertamanya. Tangan ditarik. Benar. Kalau lihat lagi gimana? Enggak. Oh, ini masih cantik loh. Kalau lihat yang lebih serem nanti. Jangan Om. Yang nggak tahu. Menampakkan kan nggak bisa dipegang, nggak bisa. Tahu-tahu muncul gitu gimana? Ya, mau nyoba lagi. Benar ya.
Carilah bunga telon. Carilah bunga melati. Jangan ganggu aku dong. Aku cuma mau ambil melati kok. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku kasih bunga kok. Jadi kamu kasih bunga. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ganggu kalian. Nah, gimana nih? Gimana? Cerita dulu dong. Tadi tuh gimana di dalam sana? Tegang banget. Ngedon juga sih badan. Dari pertama masuk tuh udah gelap, terus udah merinding pokoknya. Aduh, udah mau pingsan. Nah, kalau tadi tuh ketemu yang cantik tuh gimana tadi tuh? Dari awal udah merinding, terus masuk ke kamarnya Bunda itu semakin merinding gitu. Tapi ketika lihat yang cantik itu senyum sama aku. Terus pas mau ambil bunga, tanganku kayak ditarik gitu. Oke, nah sekarang kita langsung nih mau menentukan pemenang nih pemirsa. Ya, berhubung kita lagi di sini, gimana kalau kita serahkan kepada Om sebagai tanda kehormatan untuk yang memberikan kepada pemenangnya nih Om. Selamat. Oke, saksikan juga Siapa Takut Boleh Ikut di episode Susana berikutnya. Saya Mario Syah pamit dan semuanya pamit. Sampai ketemu lagi. Nah.